Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Musi Banyasin. Semoga ASN Musi Banyasin selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar mengenai panduan pelaporan kinerja pegawai menggunakan aplikasi kinerja terintegrasi BKN. Jadi Bapak Ibu, sejak tahun 2022 memang seyogyanya pelaporan kinerja pegawai atau yang biasa kita kenal dengan SKP itu tidak lagi dilaporkan secara manual. Itu dilaporkannya sudah menggunakan aplikasi yang disediakan BKN, yaitu aplikasi e-kinerja atau yang kalau kami biasa menyebutnya aplikasi e-kinerja BKN. Apa itu aplikasi kinerja BKN? Aplikasi kinerja BKN sesuai dengan surat edaran BKN nomor 11 tahun 2023 dan dilanjutkan lagi oleh edaran BKN Regional 7 Palembang bahwa untuk pelaporan kinerja pegawai itu sudah wajib menggunakan aplikasi kinerja BKN. Aplikasi kinerja ini kurang lebih kalau isinya sama dengan hasilnya itu akan sama dengan pelaporan kinerja kita tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sama harus juga mengintervensi kinerja atasan kita dan urutannya pun sama. Jadi atasan harus membuat SKP terlebih dahulu, baru pegawai di bawahnya bisa membuat SKP. Di dalam edaran BKN memang seharusnya sudah disarankan bahwa untuk penentuan besaran tunjangan kinerja itu sudah menggunakan aplikasi e-kinerja BKN ini. Cuman memang karena di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri seperti kita tahu, kita sudah punya aplikasi e-kinerja sendiri dan kita juga ada aplikasi e-office untuk pencairan TPP. Jadi khususnya untuk TPP dan Tukin kita tetap mengacu ke e-kinerja yang selama ini kita pakai. Dan bagi kawan-kawan yang di instansi di lingkungan Sekayu, di daerah Sekayu itu sudah menggunakan aplikasi Office. Sedangkan aplikasi kinerja BKN ini apakah tetap wajib digunakan? Tetap wajib Bapak Ibu. Jadi aplikasi kinerja BKN ini tetap wajib digunakan untuk penyusunan SKP tahunan. Sebenarnya bukan kalau sekarang namanya penilaian kinerja pegawai. Kalau dulu ya gampangnya kita sebut SKP tahunan lah. Bagaimana tahapan penyusunan SKP tahunan melalui aplikasi kinerja BKN? Sebenarnya secara garis besar, Bapak Ibu, aplikasi ini terbagi dalam 5 tahap yang harus dilakukan pegawai. Tapi nanti di situ juga ada peran pimpinan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan login pada kinerja BKN itu Bapak diakses melalui kinerja.bkn.go.id. Akunnya menggunakan akun apa? Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun. Bapak Ibu kan sudah memiliki akun MySAPK. Jadi akun MySAPK itu adalah akun yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi yang dikeluarkan oleh BKN termasuk e-kinerja ini. Jadi nanti kalau Pak, saya lupa passwordnya. Kalau lupa passwordnya bisa nanti silakan membuka mysapk.bkn.go.id. Nanti di situ ada menu reset password. Silakan dilakukan reset password. Kalau emailnya sudah tidak aktif lagi, nah Bapak Ibu silakan menghubungi operator SSC ASN itu di BKD langsung, ya. Tahap yang kedua yaitu setelah pegawai login itu membuat SKP. Dan dilengkapi dengan dukungan sumber daya. Jadi nanti gini, Bapak Ibu membuat dulu targetnya tahun ini menyelesaikan apa. Nah, dalam menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan apa? Ya, itu ada namanya dukungan sumber daya. Setelah menentukan dukungan sumber daya yang Bapak Ibu butuhkan, di situ ada skema pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu melaporkannya apakah per 3 bulan, apakah per 2 bulan, atau per bulan, atau per minggu, dan sebagainya. Setelah kita membuat rencana, kita meminta dukungan, dan bagaimana kita melaporkannya, yang terakhir adalah konsekuensi terhadap apa yang kita rencanakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil, Bapak Ibu pengennya apa? Atau
Kalau misalnya Bapak Ibu gagal, ya juga ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi ini harus imbang. Konsekuensi begitu rencana kinerja kita tercapai apa, dan konsekuensi apabila rencana kinerja kita tidak tercapai itu apa. Tahapan yang ketiga yang dilakukan oleh pegawai adalah setelah semua rencana SKP kita tadi sudah kita buat, kita masukkan dalam aplikasi, kita mengajukan persetujuan itu ke pimpinan. Nah, di sini adalah peran pimpinan. Jadi kalau dari 1 sampai 3A tadi itu adalah pegawai yang membuat melakukan melalui akun kinerja masing-masing. Tahap yang 3B itu kita setelah mengajukan persetujuan kepada pimpinan, nanti pimpinan melalui akun e-kinerjanya yang akan melakukan persetujuan. Jadi sebelum melakukan persetujuan, pimpinan juga harus mengisi ekspektasi khusus itu di bagian perilaku. Ya, jadi nanti dari seperti Bapak Ibu ketahui bahwa perilaku ASN itu sekarang harus memenuhi 7 core value, yaitu atau kita sering menyebutnya ASN berakhlak, berorientasi layanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan sebagainya. Apabila ada permintaan lain dari pimpinan yang di luar core value ASN tadi dapat dimasukkan di ekspektasi khusus pimpinan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sembari kita mengisi aplikasinya. Setelah SKP kita disetujui, apa yang harus dilakukan oleh pegawai? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pembuatan SKP dan sampai tahap persetujuan ini dilakukan di awal tahun. Tapi memang karena sebagian besar dari kita itu di awal tahun belum selesai menyusun, biasanya malah hampir pertengahan tahun, atau saya yakin Bapak Ibu sebenarnya di awal tahun sudah menyusun PK. PK itu adalah dasar SKP ini sebenarnya, tapi memang belum kita tuangkan, sebagian besar belum kita tuangkan di rencana SKP. Setelah SKP kita susun dan disetujui, tahapan selanjutnya adalah kita mengisi. Jadi setelah rencana kinerja kita buat, kita mengisi. Realisasinya berapa? Jadi misalnya kita menargetkan dalam 1 tahun 3 laporan. Terus realisasinya yang tercapai berapa? Nah, ini adalah yang membedakan. Dalam e-kinerja BKN ini, selain mengisi realisasi, kita harus mengupload buktinya. Jadi dalam membuat rencana SKP, itu pastikan nanti kita bisa memenuhi buktinya. Jangan asal-asal buat. Apalagi beberapa tahun kemarin ada pegawai itu apa bahasanya, berlomba-lomba banyak-banyakan rencana kinerja. Sebenarnya rencana kinerja itu tidak harus banyak, karena itu menggambarkan pekerjaan kita secara garis besar. Jadi bedakan antara rencana kinerja dengan rencana aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan aktivitas kita memang banyak, tapi kan secara garis besar aktivitas-aktivitas kita tadi akan bermuara ke satu tujuan. Nah, itu adalah target kita, akan bermuara ke situ. Nah, setelah kita mengisi bukti dukung dan realisasi, kita melapor ke pimpinan. Setelah melapor ke pimpinan, pimpinan akan melakukan penilaian. Nah, penilaian tadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di sembari kita mengisi aplikasi. Setelah ini, tahap terakhir adalah mencetak. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi SKP ini melalui aplikasi e-kinerja, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan dokumen yang sudah di-print dan ditandatangani itu ke BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin. Karena setelah Bapak Ibu mengisi e-kinerja ini, otomatis nilai Bapak Ibu akan terekam di BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin dan di BKN. Jadi langsung jadi satu data. Jadi kami bisa lihat, BKN pun bisa lihat. Makanya kami menghimbau Bapak Ibu dalam pengisian realisasi dan bukti dukung jangan asal. Nanti takutnya akan bermasalah di kemudian hari. Yang pertama, Bapak Ibu silakan membuka kinerja.bkn.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu silakan login. Nah, di situ klik login. Silakan Bapak Ibu login menggunakan username ini adalah NIP Bapak Ibu, sedangkan password ini adalah password MySAPK Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa password, nanti bisa mengakses
Nanti kita di buku panduan itu ada di lampirannya itu bagaimana caranya apabila Bapak Ibu lupa password SAPK BKN. Jadi Bapak Ibu silakan membuka mysapk.bkn.go.id. Di situ ada menu lupa password. Silakan isi NIP-nya, email yang aktif, lanjutkan. Setelah diisi silakan lanjutkan. Nanti setelah Bapak Ibu lanjutkan, nanti akan dikirimkan email dari BKN akan mengirimkan email untuk reset password akun Bapak Ibu. Jadi setelah di reset, baru nanti kita kembali login ke e-kinerja BKN. Setelah kita isikan username dengan password, kita coba login. Setelah kita login, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Langkah pertama setelah kita login yang harus kita lakukan adalah membuka profil pegawai. Nah, di sini kita harus dulu membuka profil pegawai. Pastikan data pribadi Bapak Ibu benar, mulai nama, NIP, jabatan, gelar belakang, atau gelar lah, atau pangkat golongan. Kalau misalnya ada yang salah bagaimana? Kalau ada yang salah datanya, pertama Bapak Ibu bisa melakukan peremajaan melalui sinkrosi ASN, atau dengan mengedit profil. Nah, mengedit profil ini, yang pertama kita edit adalah unit kerja. Bapak Ibu, pastikan unit kerja ini benar dan sama dengan pimpinan kita. Misalnya, dalam beberapa kasus memang unit kerja ini ada yang ganda, tapi sudah kami tandai di belakangnya itu ada tulisan salah. Jadi misalnya waktu memilih unit kerja Bapak Ibu di satuan Bapak Ibu, misalnya gini, Bapak Ibu bekerjanya di kecamatan di seksi pelayanan umum, maka unit kerjanya pilih seksi pelayanan umum. Di sini ketik saja langsung seksi pelayanan umum. Nanti akan keluar pilihannya. Bapak Ibu ada seksi di seksi pelayanan umum di kecamatan mana? Misalnya seksi pelayanan umum Kecamatan Sungai Lilin. Di sini ada pilihannya, seksi pelayanan umum, unit kerjanya itu di Kecamatan Sungai Lilin, unit kerja atasannya Kecamatan Sungai Lilin. Silahkan Bapak Ibu pilih ini. Atau nanti ada di Kecamatan Lawang Wetan, silahkan menyesuaikan dengan unit kerja Bapak Ibu. Jadi jangan dipilih yang paling besarnya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada di dinas pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu ada di bawah bidang pembinaan sekolah dasar. Maka nanti unit kerjanya adalah ketiknya bidang pembinaan sekolah dasar. Oke. Setelah di unit kerjanya sudah benar, jabatannya silakan disesuaikan apabila masih ada yang salah. Sedangkan pangkat golongan juga bisa diedit sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pangkat golongan terakhir Bapak Ibu saat ini. Setelah semua datanya benar, Bapak Ibu terlebih dahulu lihat data atasannya. Nah, kalau nanti sudah unit kerja Bapak Ibu dengan data unit kerja pimpinan Bapak Ibu itu sama, nanti datanya di sini akan benar. Nah, bagi Bapak Ibu yang berlaku selaku pimpinan kepala dinas, kepala badan, kepala puskesmas, atau kepala sekolah, pokoknya yang membawahi yang menjadi kepala unit kerja. Bapak Ibu silakan, itu di paling ujung ada klaim pimpinan unit kerja. Bapak Ibu klik klaim pimpinan unit kerja ini sampai berubah warnanya menjadi oranye. Maaf di sini karena kami sudah di kepala bidangnya sudah ada, jadi tidak bisa diklaim lagi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bukan pimpinan unit kerja, jangan melakukan klaim pimpinan unit kerja. Jadi nanti yang melakukan klaim pimpinan unit kerja itu adalah kepala dinas, kepala sekolah, camat, kepala puskesmas, kepala bidang, atau eselon 4 yang masih ada di dinas itu, kasubag umum dan kepegawaian, itu boleh. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan klaim pimpinan unit kerja ini, nanti Bapak Ibu tidak bisa menilai SKP pegawai yang di bawah Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat siapa yang menjadi pimpinan di unit kerja kita? Itu bisa dilihat di list pegawai satu unit kerja. Di situ lihat pegawai yang
menjadi pimpinan itu di bagian paling kanan setelah jabatan ada keterangan siapa yang menjadi pimpinannya. Oke. Setelah Bapak Ibu memastikan profil ini semuanya benar, silahkan Bapak Ibu memilih menu SKP. Oke. Di sini menu SKP-nya kebetulan saya sudah buat, tapi kalau belum buat, cara buatnya seperti ini. Di bagian kanan atas itu ada namanya menu tambah periode SKP. Jadi diklik saja di situ. Periode awalnya, karena ini adalah SKP tahunan, maka kita pilih periode awal adalah 1 Januari 2023. Kemudian periode akhir adalah 31 Desember 2023. Pak, bagaimana kalau 31 Desember itu adalah tanggal merah? Boleh, nggak apa-apa, karena periode itu periode penilaian, ya. Jadi tetap periode penilaiannya harus awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kemudian untuk pendekatan ini sebenarnya ada 2, sesuai dengan Permen 46 tahun 2022 bahwa untuk SKP itu ada 2 pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya kita bisa memilih salah satunya, tapi karena yang paling mendekati dengan SKP, format SKP yang selama kita susun adalah pendekatan kuantitatif, maka silakan Bapak Ibu yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyu untuk pendekatannya semuanya memilih pendekatan kuantitatif. Setelah periode awal dan pendekatan sudah diisi, silakan Bapak Ibu simpan, itu klik OK saja. Nah, nanti setelah diklik OK, nanti akan keluar di sini daftar SKP yang sudah kita buat. Oke. Di sini ada periode, ada pendekatan, unit kerja, status, dan lain sebagainya. Silahkan dicek apabila masih ada kesalahan, bisa diklik di edit yang di warna oranye. Nah, ya. Kalau sudah benar semua, silahkan buka detail SKP. Di sini adalah detail SKP terdiri dari banyak menu. Ini detail profil yang sudah kita buat. Ini rencana hasil kerja nanti waktu kita menambahkan rencana kinerja. Lihat matrik, cetak, dan ajukan SKP. Kita mulai dulu dari tabel yang paling atas. Sebelum kita membuat rencana SKP, pastikan di tabel paling atas ini benar, sesuai dengan nama pegawai data pegawai Bapak Ibu, sedangkan pejabat penilai kinerja adalah data yang benar berdasarkan pimpinan unit kerja yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Setelah semuanya benar, untuk membuat rencana SKP kita pilih tambah rencana hasil kerja, ya. Sebelum untuk mudahnya ini terlewat tadi. Untuk mudahnya sebelum membuat rencana hasil kerja, baiknya kita menuangkan dulu rencana hasil kerja kita di form bantu. Nanti formnya saya lampirkan di deskripsi video ini, silahkan dilihat di situ, atau nanti juga bisa lihat di s.id kinerja mubah. Nanti linknya juga saya masukkan ke deskripsi video. Nah, rencana hasil kerja yang akan kita isikan ini pertama kita memilih rencana hasil kerja atasan yang akan intervensi. Jadi pilih yang mana yang sesuai. Ini akan timbul apabila pimpinan Bapak Ibu sudah membuat SKP. Kalau belum, di sini tidak akan timbul. Makanya pastikan dulu sebelum Bapak Ibu membuat rencana kinerja Bapak Ibu, pimpinan Bapak Ibu sudah membuatnya. Oke. Kita harus memilih mana yang berkaitan dengan rencana kinerja yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini, pekerjaan saya sehari-hari itu berhubungan dengan terlaksananya penilaian kinerja aparatur. Itu yang rencana kinerja pimpinan kami. Oke, saya pilih di situ jenis rencana hasil kerjanya. Ini ada 2 pilihan, itu ada utama dan tambahan. Apa itu utama? Rencana kinerja utama adalah rencana kinerja yang lihat prioritasnya. Jadi kalau pekerjaan itu tidak Bapak Ibu kerjakan, tidak ada orang lain yang akan mengerjakan,
maka itu masuk rencana kinerja utama. Tapi kalau Bapak Ibu rencana kinerja ini hanya perbantuan. Misalnya sebenarnya sudah dikerjakan si A sama si B, tapi saya juga diberikan mandat untuk membantu pekerjaan itu. Itu boleh dimasukkan di tambahan. Tapi kalau itu menjadi mandatori tugas saya, itu harus diutama. Mandatori itu harus saya selesaikan. Kalau tidak saya selesaikan, tidak ada orang lain yang menyelesaikannya ya. Silahkan pilih utama. Nah, nanti rencana hasil kerjanya silahkan disesuaikan dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu. Atau kalau sudah tadi membuatnya di form bantu tadi, Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Nah, rencana hasil kerja tadi kita salin, kita pastekan di sini. Oke, sudah itu kita simpan. Oke, nanti akan keluar di sini rencana hasil kerja yang sudah kita buat. Oke. Berhubung tadi di sini rencana hasil kerjanya ada 2 yang sudah saya buat, maka saya akan langsung copy dua-duanya. Oke. Klik menu tambah RHK, pilih yang sesuai. Kinerja utama, rencana hasil kerjanya kita paste. Oke. Setelah 2 rencana hasil kerja kini kita buat, sekarang kita tambahkan indikatornya. Jadi kalau kita membuat rencananya, misalnya saya akan membuat penilaian prestasi kerja pegawai, tersedianya penilaian prestasi kerja pegawai yang siap dilaporkan. Indikator alat ukur bahwa penilaian SKP tahunan pegawai itu sudah dilaporkan itu apa? Nah, jadi kita tambahkan indikator. Kalau kita tadi sudah kita buat, ini kuantitasnya adalah jumlah prestasi kerja pegawai yang siap dilaporkan dengan jumlah 3727. Kita pastekan di sini. 3727 dokumen. Nah, ini sudah tampil di sini. Ini jadi sampai sini semua rencana kinerja saya dalam 1 tahun ini sudah saya inputkan di sini. Oke. Setelah semua rencana kinerjanya kita buat, di sini kita lewatin yang paling atas ini. Nih, di paling bawah ini ada, kebetulan ini sudah saya isi. Ini ada namanya lampiran SKP, itu bukti dukungnya apa, skema pertanggungjawaban apa, konsekuensinya apa. Jadi nanti misalnya di sini saya klik dukungan sumber daya. Ini nggak usah pakai nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ketikkan saja berapa sumber daya yang ada dengan ditandai dengan enter. Petunjuknya itu ada di sebelah kanan ini. Jadi nggak usah dikasih nomor. Jadi dukungan sumber daya apa? Saya butuh misalnya disiapkan komputer dengan spek tinggi. Misalnya untuk jabatan-jabatan peran atau komputer yang memang harus mengelola database, mengelola sistem, mengelola server yang membutuhkan komputer atau laptop dengan spek tinggi. Atau bisa misalnya juga saya dibutuh alat timbang. Alat timbang misalnya untuk kawan-kawan yang menjadi penyuluh pertanian. Jadi bisa melakukan penimbangan langsung di tempat tugas, misalnya untuk menimbang sayuran, hasil pembinaan, dan sebagainya. Oke, setelah itu kita simpan. Skema pertanggungjawabannya apa? Skema pertanggungjawaban ini adalah bagaimana kita melaporkan hasil kerja kita. Bisa di laporan skema pertanggungjawaban ini dilakukan bisa 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Atau misalnya kalau untuk kawan-kawan yang ada di damkar, atau di bencana. Kalau misalnya skema pertanggungjawabannya, Pak, kami nggak bisa, skema pertanggungjawabannya tidak bisa kami tentukan, karena belum tentu di 1 bulan itu atau 1 triwulan itu atau 1 semester itu ada bencana atau ada kebakaran. Bapak Ibu, walaupun tidak ada kasus atau yang tidak sesuai dengan yang kita bukan tidak sesuai ya. Misalnya kayak bencana kan nggak mungkin kita dalam 1 semester itu nggak ada bencana, tapi kita menargetkan pokoknya 1 semester ini harus ada bencana, kan nggak bisa. Makanya laporannya tapi tetap dibuat. Laporannya tetap dibuat, laporan kegiatan selama 1 semester itu, karena tidak menangani
kegiatan kebencanaan bisa melakukan, misalnya dalam laporan itu melakukan perawatan, melakukan sosialisasi dan sebagainya. Oke. Yang pertanggungjawabannya sudah. Kita nanti konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah bisa konsekuensi negatif dan juga konsekuensi positif. Kalau konsekuensi positif, kalau saya kinerja ini tercapai, saya pengennya diikutkan di pelatihan apa misalnya. Terus misalnya kalau konsekuensi negatif, kalau misalnya saya target saya tidak dipenuhi, boleh Bapak Ibu juga tetap bisa mengajukan saya ingin diikutkan di pelatihan apa. Namanya memang konsekuensi negatif, tapi konsekuensinya tidak harus negatif kan Bapak Ibu. Misalnya tidak tercapai, pengen diikutkan pelatihan kan supaya ke depannya Bapak Ibu bisa memenuhi target Bapak Ibu. Oke. Di sini adalah bedanya antara PP 46 atau penilaian kinerja kita yang lama dengan penilaian kinerja kita yang baru. Penilaian kinerja kita yang baru tidak berpaku atau tidak rigid pada hasilnya, tapi juga melihat bagaimana prosesnya. Jadi boleh saja Bapak Ibu punya target 5 tapi tidak terpenuhi. Misalnya targetnya 5, nanti yang terpenuhi cuma 2, nggak masalah. Bapak Ibu sebagai pimpinan tetap boleh memberikan penilaian positif asal kesalahan tidak tercapainya target tadi bukan force major. Force major itu bukan karena kesalahan pegawai, bukan karena tidak dikerjakan. Tapi misalnya karena ada refocusing anggaran, atau misalnya targetnya mengikuti pelatihan A, tapi ternyata di instansi yang melakukan pelatihan itu tidak mengadakan pelatihan. Itu boleh Bapak Ibu tetap sebagai pimpinan tetap memberikan penilaian positif, dengan asumsi nanti silakan Bapak Ibu mengisi pada kolom umpan balik. Misalnya Bapak Ibu sudah baik walaupun tidak capai target, tetapi yang bersangkutan bukan karena kesalahan bersangkutan, tapi karena refocusing anggaran. Nanti kita akan contohkan bagaimana cara mengisinya, oke? Setelah Bapak Ibu selesai mengisikan rencana kinerja dan mengisikan lampiran, Bapak Ibu silakan mengajukan SKP yang Bapak Ibu buat itu kepada pimpinan Bapak Ibu untuk disetujui. Tujuan mengajukan SKP ini untuk disetujui apa? Setelah Bapak Ibu SKP-nya disetujui, Bapak Ibu baru bisa mengisikan realisasi. Ya, jadi kalau belum disetujui, Bapak Ibu belum bisa mengisikan realisasi. Oke, caranya di bagian atas itu ada namanya kolom ajukan SKP. Silakan klik saja di situ dan klik OK. Nah, sampai di sini Bapak Ibu lihat pada status SKP. Di sini statusnya akan berubah pengajuan. Ya, yang perlu dilakukan adalah apa? Apabila pimpinan Bapak Ibu belum tahu, silakan melapor. Pak, saya sudah mengajukan SKP untuk tahun 2023. Silakan untuk mohon untuk persetujuannya atau mohon untuk koreksinya. Oke. Nanti pimpinan akan membuka akun kinerja punya pimpinan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pimpinan Bapak Ibu itu melakukan persetujuan dari SKP yang sudah kita buat. Pimpinan Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang sebagai pimpinan itu silakan membuka akun e-kinerja Bapak Ibu. Itu silakan memilih menu SKP. Setelah keluar seperti ini, silakan pilih SKP bawahan. Ya, di sini akan ada daftar SKP, ya, SKP bawahan Bapak Ibu. SKP bawahan Bapak Ibu atau SKP pegawai Bapak Ibu yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu nilai atau Bapak Ibu tetapkan adalah yang statusnya sudah pengajuan dengan cara memilih detail. Ya, sebelum melakukan persetujuan lihat dulu rencana hasil kerja atau rencana SKP yang pegawai Bapak Ibu buat. Apabila sudah dirasa sesuai, nah sebelum melakukan persetujuan, ini kan rencana hasil kerja targetnya. Dalam penilaian perilaku pegawai, itu namanya ada core value ASN. Itu tidak perlu diubah. Makanya 1 sampai 7, yang ini berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, ini tidak usah diubah. Apabila ada permintaan lain, Bapak Ibu, kepada bawahan, misalnya selama ini
Bapak Ibu sering mendapat laporan bahwa pegawai si A ini kalau melakukan pelayanan kurang ramah, ya. Nah, boleh silahkan menambahkan di ekspektasi pimpinan ini, tingkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan. Oke, atau kalau saya ini kebetulan penilaian dari pimpinan diminta untuk memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pegawai yang membutuhkan pelayanan kepegawaian, utamanya dalam penilaian kinerja. Karena apa? Karena pimpinan saya tahu di 2023 ini model pelaporan SKP itu caranya akan berubah. Jadi akan banyak sekali pegawai yang melakukan konsultasi tentang pelaporan SKP ini. Makanya pimpinan saya meminta untuk fokus memberikan pelayanan kepada penilaian kinerja ini. Apakah ini semua harus diisi? Tidak. Ini kan ada 7. Pilih saja yang perlu diisi adalah yang bagian mana dari perilaku kinerja pegawai yang perlu ditambahkan. Misalnya, yang bersangkutan ini kalau jam istirahat, jam baliknya suka lambat. Nah, ini bisa silakan Bapak Ibu menambahkan di bagian loyalnya ini. Silakan perbaiki kehadiran setelah jam istirahat. Silakan. Atau misalnya ada aturan-aturan baru yang memang pegawai Bapak Ibu harus mempelajarinya. Silakan boleh ditambahkan itu di bagian adaptif, ya. Karena di sini kan tidak menyebutkan misalnya pelajari aturan A, kan nggak ada, ya. Makanya di sini misalnya ada permintaan khusus tolong pelajari misalnya aturan pembinaan desa yang terbaru. Silahkan diisi di sini. Nah, apabila semuanya sudah diisi menurut kebutuhan Bapak Ibu yang perlu ditambahkan dan rencana kinerja pegawai tadi sudah dirasa cukup, nah silahkan melakukan persetujuan. Caranya lihat di edit status, ya. Pada bagian status ini, status yang tadinya pengajuan silahkan diubah menjadi persetujuan. Setelah diubah, silahkan klik OK. Setelah Bapak Ibu sebagai pimpinan melakukan persetujuan rencana SKP, pegawai Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian SKP tahunannya dengan cara membuka menu SKP. Nah, kalau tadi itu waktu kita buat di sini tulisannya draft. Waktu sudah kita buat tulisannya draft, setelah kita ajukan, statusnya akan berubah menjadi pengajuan. Apabila sudah disetujui, maka status akan berubah menjadi persetujuan. Oke. Apa yang perlu dilakukan setelah SKP kita disetujui? Yang perlu dilakukan setelah SKP kita setujui adalah membuka menu SKP, membuka menu penilaian, ya. Nah, SKP kinerja BKN ini seyogyanya memang dapat dilakukan penilaian per bulan atau per 3 bulan, ya. Karena yang akan dipakai oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah SKP tahunan, maka silakan Bapak Ibu scroll atau turun ke paling bawah, lihat yang periodenya akhir. Periodenya akhir, ya, atau periode final. Di sini periode penilaiannya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai yang tadi sudah dibuat. Batas akhir pengisian ini, batas akhir pengisian ini sesuai dengan kebijakan dari BKN bahwa kinerja BKN itu pengisiannya maksimal tanggal 28 Februari tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang belum buat silahkan diusahakan untuk sesegera mungkin menyelesaikannya. Oke? Kita setelah memilih periode akhir atau periode final, kita klik di pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Oke. Setelah kita klik di situ, silahkan terlebih dahulu kita isi bagian realisasinya yang paling gampang dulu. Oke, laporan kinerja pegawai, kita klik OK. Terus sampai ke bawah ya, kita pilih dulu bagian realisasi. Misalnya 3 bulan juga, saya sudah menyelesaikan dan laporannya pun sama dengan laporan yang digunakan yang di atasnya. Setelah bagian realisasi kita isi, di sini ada bagian bukti dukung. Bukti dukung ini Bapak Ibu, ini tidak bisa kita menguploadnya melalui kinerja BKN. Nah, tapi yang kita upload adalah linknya. Jadi kita sebelum mengisi ini terlebih dahulu kita bisa menguploadnya
ke layanan penyimpanan awan. Itu bisa Drive atau Dropbox atau kalau memakai Microsoft itu pakai OneDrive silahkan. Tapi yang paling gampang itu memang menggunakan Google Drive ya. Misalnya kita nama bukti dokumennya laporan pemilihan kinerja pegawai. Caranya mengcopy linknya bagaimana? Ini, setelah kita upload filenya ke Google Drive, misalnya kita contohkan, ini kebetulan sudah saya upload misalnya ya. Nah ini, kita silakan klik pada titik 3 bagian kanan file. Setelah klik di situ ada menu bagikan. Ya, klik di situ. Klik dibagikan. Setelah kita klik bagikan, pada bagian akses umum, ini silakan diubah dulu menjadi siapa saja yang memiliki link. Oke. Kemudian silakan salin linknya. Nah, setelah linknya disalin, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Oke, silakan klik OK. Oke, nah nanti selesai satu. Setelah realisasi dan bukti dukung ini sudah kita isi, tidak ada lagi yang dilakukan. Nah, yang dilakukan adalah Bapak Ibu melapor ke pimpinan lagi. Pak, saya sudah mengisi realisasi dan bukti dukungnya. Oke, silakan mohon bantuannya Bapak untuk melakukan pengisian umpan balik berdasarkan apa yang saya isikan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencapai target, langsung jelaskan saya. Tapi saya tidak, yang bagian ini tidak mencapai target memang Pak. Alasannya karena A, B, dan C. Ya, silahkan. Caranya Bapak Ibu sebagai pimpinan atau Bapak Ibu setelah dilapori anak buahnya untuk dilakukan penilaian, silakan membuka menu SKP, membuka menu penilaian. Nah, di menu penilaian ini kalau Bapak Ibu ingin mengisi SKP pribadi itu kan ada di bagian bawah di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau menilai bawahan atau pegawai di bawah Bapak Ibu, silahkan diklik pada pemantauan dan evaluasi. Nah, itu sama. Setelah diklik pemantauan dan evaluasi, kembali lagi pilih yang paling bawah, yang periodenya akhir, ya. Pilih penilaian bawahan. Oke. Pilih nama bawahannya. Nah, setelah dipilih nama bawahannya, di sini akan keluar realisasi yang dilaporkan dan bukti dukungnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat bukti dukungnya terlebih dahulu, silahkan diklik saja di link bukti dukung ini, silahkan diklik, nanti akan tampil di situ. Oke. Nah, setelah semuanya diisi, di Bapak Ibu sebagai pimpinan yang harus diisi dalam aplikasi ini adalah bagian feedback. Feedback ini adalah catatan atau umpan balik Bapak Ibu terhadap pekerjaan anak buah, itu bisa dilihat dari dialog kinerja sehari-hari. Misalnya atau misalnya di akhir tahun Bapak Ibu juga melakukan dialog kinerja, boleh silakan. Misalnya di sini target bawahan kita adalah 3.727, itu target saya sebagai bawahan ya. Sedangkan waktu pimpinan melihat yang tercapai itu hanya 3.712. Oke. Bapak Ibu bisa melihat atau mempertimbangkan hasil dialog kinerja selama ini. Atau misalnya di bukti dukung, di laporan ini juga dijelaskan oleh bawahan, silahkan Bapak Ibu melakukan pertimbangan itu. Nah, di bagian feedback ini bisa feedback yang sifatnya negatif atau positif. Jadi begini, misalnya target bawahan itu 10, sedangkan realisasinya yang terrealisasi 8. Kalau di PP 46 atau di aturan penilaian kinerja kita yang lama, itu tidak boleh diberikan penilaian positif untuk target yang tidak terpenuhi. Tapi di PP 30 atau di Permen 46 ini, penilaian kinerja lebih menekankan pada pembinaannya. Jadi misalnya, jika kesalahan itu bukan kesalahan yang karena pegawai tersebut tidak mau melakukannya atau tidak kompeten, maka penilaiannya boleh tetap dilakukan penilaian yang
bersifat positif. Misalnya ini dia tidak terpenuhi targetnya, ya. Tapi saya tahu targetnya tidak dipenuhi ini karena beberapa pegawai yang ditargetkan waktu awal tahun itu memang 3.000 sekian, itu ada beberapa yang pensiun, ya. Makanya saya penilaiannya tetap baik. Baik walaupun karena beberapa pegawai sudah pensiun dan mutasi. Oke, silakan klik OK. Nah, penilaian ini, feedback ini wajib semuanya diisi. Jadi tidak boleh mengisi salah satunya saja, nggak boleh. Jadi semuanya wajib diisi. Misalnya kalau di sini sudah sesuai 3 bulan, di sini targetnya 3 bulan. Kalau Bapak Ibu merasa tidak ada perlu yang dikomentari, silakan klik saja bagian jempol ini, nggak masalah. Klik jempol ini satu, oke. Atau di sini targetnya 1.700, tapi yang tercapai kok bisa 1.800. Oke, silakan. Diberikan penilaian saja, sangat baik. Titik, karena ada penambahan pegawai P3K formasi 2020. 22. Nah, jadi formasi 2022 artinya 2023 sudah bekerja dan di akhir 2023 harus melaporkan SKP-nya. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini ini ada targetnya yang tidak terpenuhi lagi. Targetnya 9 bulan tapi 12 bulan baru selesai. Oke. Nah, di sini kita boleh memberikan penilaian sifatnya negatif, boleh, ya. Misalnya sini saya kebetulan sudah pernah mengetiknya, perbaiki kinerja dengan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan kinerja pegawai. Jadi agar penilaian pengisian tadi lebih cepat. Oke, klik OK. Nah, di sini kan ada 4 IKI yang saya nilai. Ada 3 yang bersifat positif, ini positif, dan 1 negatif. Nah, rating yang kita berikan, silakan Bapak Ibu. Apabila pegawai itu kinerjanya dominan positif, silakan diberikan penilaian sesuai ekspektasi atau di bawah. Atau kalau misalnya semuanya melebihi target, boleh silakan dipilih di atas ekspektasi. Nah, karena ini tadi ada dominan positif, tapi ada 1 yang negatif, saya akan memberikan penilaian sesuai ekspektasi. Klik OK. Ini kita sudah melakukan penilaian terhadap target kinerjanya. Sekarang kita melakukan penilaian terhadap perilakunya. Nah, kebetulan saya pernah dinilai oleh pimpinan waktu kemarin-kemarin. Ya, jadi sudah ada isinya. Nah, ini harus sama. Semuanya aturannya harus sudah diisi semua. Nah, misalnya tadi kan saya diberikan mandatori untuk dalam penilaian kinerja ini lebih baik dalam pembinaannya. Oke. Nah, pimpinan itu melakukan penilaian seperti ini. Dalam memberikan pelayanan selalu memberikan solusi sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya, apa yang ditargetkan pimpinan kepada saya itu sudah saya penuhi. Oke. Makanya berarti penilaiannya positif semua di sini. Atau nanti ada yang 1 yang negatif, nggak apa-apa. Penilaiannya pun sama. Atau misalnya hanya memberikan tanda jempol. Ini boleh, tapi jangan dimanfaatkan Bapak Ibu. Tanda jempol ini apabila memang target dengan realisasi itu biasanya sama. Artinya tidak ada yang perlu dikomentari. Tapi apabila target dengan realisasinya berbeda, atau walaupun target dan realisasinya sama, tapi harus ada yang ditambahkan, itu boleh silakan. Misalnya targetnya 10, realisasinya juga 10. Tapi Bapak Ibu menilai sebenarnya si A ini targetnya bisa lebih dari 10 sebenarnya. Nah, misalnya yang bisa dikerjakan sebenarnya sudah 12. Karena sudah levelnya misalnya kalau fungsional tingkatannya udah beda. Ya, silahkan. Targetnya misalnya untuk tahun depan itu boleh ditambahkan di bagian feedback ini. Untuk tahun depan misalnya ini, kita contohkan ini. Untuk tahun depan dalam pemenuhan target dalam penentuan target kinerja harus
disesuaikan dengan beban bidang. Nah, misalnya kebetulan di bidang saya itu pembinaan kepegawaian itu ada di 48 OPD misalnya. Kebetulan pegawai yang mengerjakan itu ada 2. Nah, yang satu mengerjakan 20, yang satu mengerjakan 20. Yang 8 kan nggak ada yang mengerjakan. Nah, makanya pimpinan boleh menyesuaikan dengan beban bidang. Jadi yang satu misalnya 20, ya yang satunya lagi harus 28. Karena memang 48 target tadi harus selesai semua, oke? Setelah kita selesai, nah nanti pimpinan silakan mengisi rating perilaku kerjanya. Ini rating, kalau yang tadi adalah penilaian targetnya, yang ini adalah penilaian perilakunya. Apakah perilaku ini dalam memberikan pelayanan atau dalam kehadiran itu sudah baik, silakan sesuai ekspektasi. Atau misalnya jarang hadir atau pernah kena hukuman disiplin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pegawai yang pernah mendapatkan hukuman disiplin itu bagian perilaku biasanya seharusnya di bawah ekspektasi. Secara target mungkin boleh memenuhi, ya. Tapi kalau yang kawan-kawan yang sudah melakukan hukuman disiplin, saya rasa penilaiannya pasti 1, 2, atau 3 pada core value tadi harus ada yang pasti ada yang negatif, ya. Makanya kalau misalnya pernah diberikan hukuman disiplin, biasanya bagian perilaku ini di bawah ekspektasi. Ini karena semua target yang diminta oleh pimpinan sudah saya penuhi, dan menurut pimpinan misalnya ini perilaku saya sangat baik, itu boleh dinilai di atas ekspektasi. Oke, silakan klik OK. Nah, predikat kinerja ini akan otomatis terisi. Oke, setelah pimpinan menyelesaikan pengisian ini, maka pegawai sudah bisa mencetak SKP-nya. Itu dengan cara klik SKP. Oke. Nah, kemudian klik penilaian. Kemudian scroll pada bagian paling bawah. Oke. Nah, ini silakan bisa mencetak SKP-nya. Nah, form SKP-nya silakan dicetak. Misalnya saya mencetaknya di 10 Januari. Itu di Sekayu, silahkan di sini lokasinya, silahkan menyesuaikan lokasi masing-masing. Misalnya kalau di Sekayu, di Babat Supat, atau misalnya di Lawang Wetan ya, silahkan. Untuk anchor pegawai dan penjawab penilai ini silahkan dikosongkan, klik OK. Nah, maka akan keluar penilaian SKP Bapak Ibu. Nah, ini nanti sudah selesai semua. Setelah selesai semua, silakan ditandatangani oleh Bapak, ditangani oleh pimpinan juga, tapi tidak perlu disampaikan ke BKPSDM untuk laporan ya. Tapi nanti untuk kalau misalnya naik pangkat atau kenaikan gaji berkala atau pemberkasan yang mensyaratkan SKP, ini tetap dipakai. Makanya ini tetap di-print, ditandatangani, tapi diarsipkan saja. Form penilaiannya sudah, maka kemudian kita juga harus mencetak form evaluasinya. Form evaluasi ini kalau dulu kita sering mengingat-ingatnya itu yang ada logo Garuda. Oke. Sekayu sama tanda tangan penjabat penilai kinerja. Kita buat sama saja. Oke. Nah, dokumen evaluasinya ini sudah selesai juga. Nah, Bapak Ibu, dokumen evaluasi dan lambang Garuda ini dua-duanya harus di-print. Nah, jadi ya, di dua-duanya di-print, nanti dua-duanya ditandatangani. Oke, tapi nanti silakan diarsipkan. Sampai sini pekerjaan Bapak Ibu dalam pelaporan kinerja sudah selesai. Oke. Nah, nanti silakan bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala itu bisa berkonsultasi langsung ke BKPSDM, itu tepatnya di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi kinerja BKN. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyelesaikan ini tepat waktu, karena memang dari arahan BKN itu terakhir pelaporan itu adalah tanggal 28 Februari
tahun depannya atau berarti 28 Februari 2024. Saya berharap Bapak Ibu memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Jangan karena saya tidak suka si A, maka penilaiannya saya berikan jelek, jangan ya. Karena mungkin intensi pribadi harus dikesampingkan dalam profesional kita bekerja dalam melakukan penilaian. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan Bapak Ibu dapat menyelesaikan pelaporan kinerja melalui kinerja PKN ini tepat waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.